dari seorang pekerja biasa hingga menjadi istri seorang majikan. Takdir apa yang menuntun Aisyah di tanah gurun ini? Sebuah kisah tentang cinta, perjuangan, dan keberanian melawan perbedaan. Selamat datang di Cinta di Tanah Gurun. Siapkan hati untuk sebuah perjalanan yang tak terduga. Cinta di Tanah Gurun. Angin sore berembus pelan di desa kecil tempat Aisyah tinggal. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit dengan semburat jingga yang indah. Aisyah duduk di depan rumahnya, mengamati sawah yang terbentang luas. Sore itu adalah sore terakhirnya di kampung halaman, sebelum berangkat ke negeri yang jauh, Arab Saudi. "Apa kamu sudah yakin dengan keputusan ini, Nak?" Suara ibunya, Mak Siti, terdengar lirih di belakangnya. Aisyah menoleh dan tersenyum tipis. "Sudah, Bu. Aku ingin membantu keluarga. Aku ingin ayah dan ibu tidak lagi kesusahan." Mak Siti mengusap bahu anak perempuannya dengan lembut. "Kami akan merindukanmu, Nak. Tapi jika ini jalan yang terbaik, kami akan selalu mendoakanmu." Aisyah menunduk, menahan air mata. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang hidup dari hasil pertanian. Ayahnya, Pak Rahman, adalah seorang petani yang bekerja keras, tetapi hasil panen tak selalu mencukupi kebutuhan keluarga. Aisyah, sebagai anak pertama, merasa bertanggung jawab untuk membantu perekonomian mereka. Berita tentang banyaknya perempuan dari desanya yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita, TKW, menarik perhatiannya. Mereka kembali dengan membawa rezeki, membangun rumah, bahkan menyekolahkan adik-adik mereka. Itu yang membuat Aisyah bertekad untuk pergi merantau. Keesokan harinya, dengan bekal doa dan restu orang tua, Aisyah berangkat ke ibu kota untuk mengikuti pelatihan sebelum dikirim ke Arab Saudi. Di pusat pelatihan, ia bertemu dengan banyak perempuan lain yang juga memiliki mimpi yang sama. Beberapa di antaranya sudah berpengalaman, sementara yang lain, seperti dirinya, adalah pemula. "Namaku Rina," seorang gadis asal Lampung menyapanya. "Kamu juga pertama kali ke luar negeri?" Aisyah mengangguk. "Iya, aku sedikit gugup, tapi aku juga ingin mencoba peruntungan di sana." Mereka segera menjadi teman baik, berbagi cerita tentang alasan masing-masing pergi merantau. Mereka menjalani pelatihan dengan tekun, belajar bahasa Arab dasar, cara merawat rumah, dan menghadapi situasi sulit di negeri orang. Setelah beberapa bulan pelatihan, akhirnya hari keberangkatan tiba. Bandara terasa begitu besar dan asing bagi Aisyah, tetapi ia tetap berusaha tenang. Ia menggenggam paspornya erat-erat sambil melangkah ke pesawat yang akan membawanya ke tanah impian. Sebuah tanah yang belum pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari hidupnya. Di dalam pesawat, Aisyah menatap keluar jendela. Langit tampak luas dan biru, mencerminkan harapannya yang besar. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, lindungi aku di negeri orang. Berikan aku kekuatan untuk menjalani semua ini." Di negeri asing itu, takdirnya telah menunggu, tanpa ia sadari, sebuah kisah yang lebih besar dari sekadar bekerja di rumah majikan akan segera dimulai. Baik, berikut lanjutan cerita Cinta di Tanah Gurun dengan bab 2, Rablab 20, bab 2, Langit Baru di Negeri Asing. Pesawat yang membawa Aisyah dan rombongan TKW lainnya akhirnya mendarat di Bandara King Khalid, Riyadh. Begitu turun dari pesawat, udara kering dan panas langsung menyambutnya. Berbeda jauh dengan udara sejuk di desanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Ini dia, Arab Saudi," gumamnya dalam hati. Bersama rekan-rekannya, Aisyah diarahkan menuju imigrasi untuk pemeriksaan dokumen. Setelah semua proses selesai, mereka dipisahkan berdasarkan majikan yang akan menjemput. Satu persatu, teman-temannya pergi bersama orang yang sudah menunggu. "Aisyah," panggil seorang agen tenaga kerja, seorang pria Arab dengan jas rapi dan wajah tegas. Aisyah melangkah maju.
Pria itu menyerahkan dokumen kepada seseorang yang berdiri di sampingnya. Seorang pria paruh baya berjubah putih dengan sorban merah putih di kepalanya. "Inilah majikanmu, Tuan Khalid," kata agen itu. Aisyah menunduk hormat. Pria itu mengangguk tanpa banyak bicara, lalu memberi isyarat agar Aisyah mengikutinya ke mobil hitam mewah yang telah menunggu di luar bandara. Di sepanjang perjalanan, Aisyah memperhatikan pemandangan kota Riyadh dari balik jendela. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan lebar dengan mobil-mobil mahal melintas, begitu berbeda dari desa kecil tempatnya berasal. Jantungnya berdegup kencang, separuh gugup, separuh penasaran dengan kehidupan barunya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rumah megah berpagar tinggi. Saat gerbang terbuka, Aisyah melihat taman luas dan bangunan rumah bergaya Timur Tengah yang elegan. Ini bukan sekadar rumah, melainkan sebuah istana bagi orang seperti dirinya. Seorang perempuan tua, yang kemudian ia kenali sebagai istri Tuan Khalid, menyambut mereka di pintu. Ia melihat Aisyah dari atas ke bawah sebelum berkata dalam bahasa Arab yang pelan, "Harap bekerja dengan baik dan patuh." Aisyah hanya mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti. Sejak hari itu, kehidupan barunya dimulai. Pekerjaan Aisyah tidaklah ringan. Ia harus bangun sebelum fajar, membersihkan rumah yang luas, memasak, dan mengurus anak-anak majikannya. Namun, ia berusaha menjalankan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Di rumah itu, ia sering melihat putra sulung majikannya, Faisal, seorang pria berusia sekitar 30 tahun, tinggi, gagah, dengan wajah yang selalu serius. Ia jarang berbicara dengan para pekerja rumah tangga, termasuk Aisyah. Setiap kali mereka berpapasan, Faisal hanya memberikan anggukan kecil sebelum melanjutkan kesibukannya. Suatu hari, seorang pelayan tua di rumah itu, Fatimah, berbisik kepada Aisyah. Faisal itu lelaki yang baik, tapi dingin. Sejak kematian istrinya, ia jarang berbicara dengan siapapun. Aisyah hanya mengangguk. Ia tak ingin terlalu banyak tahu tentang urusan keluarga majikannya. Baginya, yang terpenting adalah bekerja dengan baik dan mengirim uang ke kampung halaman. Namun, takdir perlahan mulai merangkai kisah mereka tanpa disadari. Baik, aku akan melanjutkan ceritanya hingga selesai dengan bab-bab lengkap. Berikut kelanjutan dari Cinta di Tanah Gurun. Dandalara, bab 3. Antara tugas dan takdir. Hari-hari Aisyah di rumah keluarga Tuan Khalid berlalu dengan rutinitas yang sama. Bangun sebelum fajar, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan mengurus keperluan anak-anak. Meski melelahkan, ia menjalani semuanya dengan ikhlas, karena ia tahu ini adalah jalannya untuk membantu keluarganya di Indonesia. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia merawat anak-anak, Faisal selalu memperhatikannya dari jauh. Bukan dengan tatapan penuh emosi, tapi lebih kepada rasa penasaran. Suatu hari, ketika Aisyah sedang membantu si bungsu, Laila, menyuap makanan, Faisal tiba-tiba berkata, "Kamu sangat telaten dengan anak-anak." Aisyah terkejut. Itu pertama kalinya Faisal berbicara langsung kepadanya. Ia hanya tersenyum kecil dan menjawab sopan, "Terima kasih, Tuan. Saya hanya melakukan tugas saya." Faisal tidak berkata apa-apa lagi, tetapi sejak saat itu, ia mulai lebih sering berbicara dengan Aisyah. Bukan percakapan panjang, tetapi sekadar pertanyaan tentang keseharian anak-anak atau makanan yang disajikan. Namun, tidak semua orang di rumah itu senang dengan perubahan ini. Ibu Faisal, Nyonya Khalid, mulai menunjukkan ketidaksukaannya. Ia menganggap seorang pekerja rumah tangga tidak seharusnya terlalu diperhatikan oleh anaknya. "Aisyah, lakukan tugasmu dan jangan terlalu dekat dengan Faisal," katanya suatu hari dengan nada dingin. Aisyah mengangguk, meski hatinya sedikit gelisah. Ia tidak pernah berniat menarik perhatian majikannya, tetapi takdir seolah membawa mereka semakin dekat. Suatu malam, saat rumah telah sunyi, Aisyah masih terjaga di dapur,
menyiapkan makanan untuk keesokan harinya. Tiba-tiba, Faisal masuk dengan wajah lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Aisyah sedikit gugup. "Belum, Tuan. Saya sedang menyiapkan makanan untuk besok." Faisal menghela napas. "Kamu tahu, sejak istriku meninggal, rumah ini terasa hampa. Anak-anakku seperti kehilangan kebahagiaan. Tapi sejak kamu datang, suasana sedikit berubah." Aisyah tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya diam, membiarkan kata-kata Faisal menggantung di udara. Faisal menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku mulai merasa bahwa kamu lebih dari sekadar pekerja di rumah ini." Aisyah merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak berani menatap Faisal. "Tuan, saya hanya ingin bekerja dengan baik." "Aku tahu," jawab Faisal pelan. "Tapi bisakah kamu melihatku bukan sebagai majikan, melainkan sebagai seorang pria biasa?" Kata-kata itu mengguncang hati Aisyah. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu, tetapi ia tidak bisa mengabaikan bahwa perasaannya mulai berubah setiap kali melihat Faisal. Namun, dunia mereka berbeda. Aisyah hanyalah seorang pekerja dari desa kecil di Indonesia, sementara Faisal adalah pewaris keluarga kaya Arab. "Maaf, Tuan, saya harus kembali bekerja," kata Aisyah akhirnya, sebelum bergegas meninggalkan dapur. Setelah percakapan itu, hubungan mereka menjadi lebih canggung. Faisal tetap memperhatikan Aisyah, tetapi ia tidak lagi mengungkapkan perasaannya secara langsung. Sementara itu, ibu Faisal semakin waspada. Ia mulai mencari cara untuk memisahkan Aisyah dari rumah itu. "Kita harus mencari istri yang lebih pantas untuk Faisal," katanya kepada saudara-saudaranya. Beberapa hari kemudian, Aisyah dipanggil ke ruang tamu. Ia berdiri dengan gugup di hadapan majikannya. "Aisyah, aku telah memutuskan sesuatu," kata Faisal tiba-tiba. "Aku ingin menikah denganmu." Mata Aisyah membelalak. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Tapi, Tuan, ini tidak mungkin," jawabnya terbata-bata. "Apa aku pernah meminta sesuatu yang mustahil?" Faisal menatapnya serius. Nyonya Khalid langsung berdiri. "Ini tidak bisa diterima. Dia hanya seorang pelayan." Faisal tetap tenang. "Ibu, kebahagiaanku ada pada pilihanku sendiri." Aisyah masih dalam kebingungan. Ia tidak ingin menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga ini. Namun, Faisal sudah memutuskan. Dengan tekad yang bulat, ia menentang semua tradisi dan akhirnya menikahi Aisyah secara sah. Menjadi istri Faisal bukanlah akhir dari perjuangan Aisyah. Justru inilah awal dari tantangan baru. Sebagai seorang wanita asing yang menikahi pria Arab dari keluarga terpandang, Aisyah menghadapi banyak penolakan, terutama dari lingkungan sekitar. Bahkan setelah pernikahan mereka, ibu Faisal tetap dingin terhadapnya. "Kamu mungkin sudah menikah dengan anakku, tetapi jangan pernah berpikir bahwa kamu akan diterima sepenuhnya di keluarga ini," katanya tajam. Namun, Aisyah tidak menyerah. Ia mencoba beradaptasi dengan kehidupan barunya, belajar bahasa Arab lebih baik, dan mengikuti adat istiadat setempat. Lambat laun, ia mulai mendapatkan tempat di hati keluarga. Anak-anak Faisal mencintainya, dan Faisal sendiri semakin menghargainya sebagai pasangan hidup. Setahun berlalu, Aisyah telah membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang istri, tetapi juga ibu yang baik bagi anak-anak Faisal. Nyonya Khalid, yang awalnya membencinya, perlahan mulai menerima kenyataan. "Saya mengira kamu hanya ingin memanfaatkan Faisal, tapi ternyata kamu tulus," katanya suatu hari. Aisyah tersenyum lembut. "Saya hanya ingin menjalankan tugas saya sebagai istri dan ibu." Hari itu, untuk pertama kalinya, ibu Faisal mengangguk dengan lembut. Suatu hari, Aisyah mengutarakan keinginannya kepada Faisal. "Aku ingin pulang ke Indonesia, bertemu keluargaku." Faisal mengangguk. "Aku akan ikut denganmu." Mereka pun terbang ke desa kecil tempat Aisyah dibesarkan. Ketika Aisyah turun dari mobil, air mata haru membasahi pipinya. "Ibu,
"Ayah," panggilnya. Mak Siti dan Pak Rahman langsung berlari memeluk putri mereka. "Aisyah, kamu baik-baik saja, Nak?" "Iya, Bu. Aku bukan hanya pulang sebagai anakmu, tapi juga sebagai seorang istri dan ibu," katanya sambil tersenyum ke arah Faisal dan anak-anak mereka. Keluarga Aisyah menerima Faisal dengan tangan terbuka. "Aku berjanji akan menjaga putri kalian dengan segenap hatiku," kata Faisal dengan tulus. Dan di desa kecil itu, di antara sawah hijau yang menari tertiup angin, Aisyah akhirnya menemukan kedamaian sejati.